Halo sahabat Vimela, kenalkan nama saya Yaumi, saya adalah co-founder dan CEO dari Base. Aku adalah Ratih, co-founder dan Chief Product Officer dari Base. Untuk sedikit perkenalan, Base adalah sebuah merek kecantikan lokal berbasis tanaman di mana produk-produk kami itu vegan, clean, halal, dan tentunya sudah tersertifikasi oleh BPOM juga. Base itu berdiri 3 tahun yang lalu kurang lebih. Jadi kita pertama kali launching produk ke konsumen itu tahun 2020. Pada saat itu sebetulnya konsep dari produk Base sendiri yang akan kami luncurkan ke konsumen itu sudah lebih jauh digodok lebih lama dari 2020 sebetulnya. Jadi kita mulai as early as 2018 ya untuk validasi market. Dari situ kita coba melihat sebetulnya apa sih yang konsumen muda terutama Gen Z dan juga milenial inginkan ketika ada produk baru seperti produk kecantikan yang akan diluncurkan di market gitu. Setelah kita melihat ternyata Mbak Syifa dari teman-teman itu mereka menginginkan produk clean, vegan yang lebih accessible dari sisi harga dan juga dari sisi brand gitu ya, brand value itu lebih relevan ke konsumen muda. Maka terciptalah Base, kurang lebih seperti itu. Aku mau nambahin dikit soal vegan gitu ya. Jadi kenapa sih kita tuh konsepnya vegan? Karena in the end of the day sebenarnya yang mau kita tawarkan kepada konsumen itu adalah produk yang berkualitas. Menariknya ketika kita menggunakan produk dengan berbahan dasar tanaman itu ternyata ada banyak banget manfaat yang bisa kita kemas dalam bentuk sebuah produk gitu. Jadi di sini aku berbicara dari standpoint product creator gitu ya. Bahwa sebenarnya kalau misalnya kita bandingkan antara produk vegan dengan produk yang sintetis gitu. Nah produk vegan yang di derivatif tanaman itu tuh menarik banget karena dari satu tanaman aja itu ada banyak banget kandungan fitokimia yang terkandung di dalamnya. Contohnya kayak wortel gitu ya, kita udah tahu semuanya wortel bagus buat mata, ada vitamin A, ada beta karoten, ada beberapa vitamin E juga, vitamin C di dalamnya. Nah itu baru dari satu tanaman gitu, dan kita baru ngomongin buahnya aja, belum kita ngomongin batangnya, belum kita ngomongin daunnya, etc. Jadi di sini kita mencoba untuk mengemas sebuah produk yang pastinya memiliki kualitas dan efikasi yang sangat tinggi, tetapi as much as possible kita tidak mau mengorbankan lingkungan gitu dalam proses pembuatannya. Iya, jadi memang kita sangat beruntung ya bahwa perusahaan ini lahir di era yang sangat tepat gitu. Maksudnya sangat tepat gimana? Pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu lagi bagus-bagusnya walaupun kemarin pandemi. Kedua, industri kecantikan di Indonesia sendiri juga sedang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat gitu. Ketiga, kita berada di, pastinya udah pada tahu semua sahabat Vimela, kita sekarang berada di era teknologi digital juga. Jadi untuk proses kita riset, untuk proses kita mencari bahan baku, yes memang sulit, dibutuhkan beberapa extra step tambahan, tapi paling tidak semuanya bisa kita lakukan dari sini gitu. Jadi saat ini semua proses manufacturing atau proses pengolahan bahan baku, proses mixingnya itu terjadi di Indonesia. Tetapi memang untuk bahan bakunya kita cari dari berbagai macam negara ya. Tergantung mana yang bisa melakukan proses ekstraksi dengan metode bioteknologi yang tadi aku sampaikan. Emang banyak banget sih challenge-nya, intinya kalau sahabat Vimela ada yang mau jump ke entrepreneurial gitu kayak jangan kecil hati, pasti tantangan tuh ada aja, tetapi kemudahan juga selalu ada gitu. Dan challenge-nya juga cukup beragam sih. Jadi kalau misalnya kita summarin throughout our journey as an entrepreneurs gitu ya, challenge-nya bermacam-macam, baik itu dari faktor eksternal maupun internal. Nah faktor eksternal misalnya kayak product market fit gitu, kayak produk yang kita bikin udah cocok belum sama konsumennya. Konsumen gitu. suka nggak sih? Konsumennya gitu? suka nggak sama packagingnya, konsumennya ngerti nggak sama nama produknya. Atau efikasinya gitu, kayak Iya, cocok nggak gitu. Cocok nggak? Nah yang kedua itu adalah problem internal. Nah problem internal tuh maksudnya apa? Gimana caranya kita berdua sebagai pemimpin perusahaan, sebagai entrepreneur bisa evolve juga seiring dengan pertumbuhan company gitu. Karena dari yang tadinya timnya cuma 5, sekarang ada 41 gitu ya, kayak itu kan of course kayak requires different skill set gitu ya. Dan aku sama Ratih memang kita bekerja sebagai profesional sebelum kita jump jadi entrepreneur. Dan the biggest team that I've ever handled itu cuma 12 orang. Jadi begitu kayak passing that itu kayak sebetulnya kita berdua kayak charting into something yang unknown kan. Kayak gitu. Jadi memang makanya salah satu value company kita yang pertama itu adalah
eternal student, dimana kita kayak selalu enforce people to actually grow, karena even we as a leader juga itu memang selalu harus terus belajar ya, dan untuk menjadi eternal student tuh being humble is the key. Jadi kayak kita memang itu sih yang kita terapkan gitu ke tim juga. Wah. Jadi untuk sekarang jumlah employee base ya sendiri ya. Jadi ini mungkin kita bicara dalam lingkup internal base sebagai perusahaan dulu. Jadi sekarang itu jumlah tim kita secara gender, jadi kita punya 3 gender di company, male, female, dan non-binary gitu. Jadi untuk kayak female, male, and non-binary itu sekarang memang jumlahnya untuk those ratio tuh 50-50 sekarang. Tetapi yang duduk di kursi leadership itu sekitar 80% adalah female. Jadi leadership itu artinya dia senior manager ke atas ya, senior manager, asisten vice president, dan juga director and chief. Jadi 70% itu adalah female, dan being like I would say family friendly company, kita juga selalu advocating kayak family itu comes first. Karena kita tahu kayak dengan tadi ya 80% kayak 80% leadershipnya 80% leadershipnya adalah female, itu kita tahu memang sebagai wanita ada hal-hal yang secara biologis itu berbeda. Contoh, I just had my first child kayak last year, and my pregnancy totally shocked me up karena it was like unplanned, dan you know as like I'm a leader in the company, dan artinya aku harus mengambil maternity leave dong, nggak mungkin enggak, dan itu hak aku juga kan. Dan ini can you imagine kalau misalnya kayak your company itu dia nggak very friendly towards family gitu kan, what will happen? Dan yang kedua adalah kayak I think it's very important juga nih buat kita kayak tuh advocate to our employees bahwa memang as a woman it's okay for you kalau for you to take kayak those kind of like leave, karena misalnya ya ada hal-hal yang perlu dilakukan untuk membangun keluarga. Karena memang secara biologis perempuan tuh berbeda ya. Jadi dari awal karena kita berdua perempuan, mungkin kita memiliki empati yang lebih tinggi juga terhadap perempuan lain gitu. Makanya dari awal ketika kita mau set this company, other than the company value that we want to create, kita dari awal kita yakin bahwa company ini harus punya policy yang family friendly. Contohnya apa? Contohnya kayak maternity leave di base itu 6 bulan. Gitu, jadi it's an option we give to our employees gitu ya. Kalau misalnya memang if you want to spend more time to recover, if you want to spend more time with your child, go ahead, kayak ada 6 bulan for you to use. Terus kita melakukan ini juga bukan cuma ke perempuannya doang, tapi ke bapak-bapaknya juga nih gitu. Karena kan punya anak bukan cuma sendiri berfotosintesis, ada bapaknya gitu. Ada bapaknya juga. Kita juga memberikan kayak paternity leave policy itu 1 bulan. Ya, 1 bulan untuk para bapak-bapaknya. Dan gitu. Bisa di-extend ke 3 bulan ya, if they really need help to gitu. Iya, dan juga ada beberapa kemudahan-kemudahan lain juga yang kita tawarkan, yang misalnya seperti perempuan kan secara biologis berbeda. Mungkin kalau setiap bulan ada menstruasinya sakit, itu kita ada menstrual leave. Kemudian kalau misalnya kehamilannya bermasalah gitu, kita juga ada leave-nya gitu. Jadi as much as possible we want to make it happen for women. Dimana kita nggak mau perempuan itu lagi-lagi harus memilih gitu antara building a family atau career. They can have both selama perusahaannya itu memang mengizinkan para perempuan ini untuk melakukan demikian gitu.